damai di rumah saja. Kak Epi, apa kabarnya nih? Oh baik Kak Sari. Puji Tuhan, dan kakak harap adik-adik di rumah juga kabarnya baik-baik. Nah, adik-adik, minggu ini kita memperingati Hari Pentakosta, dan itu adalah tema ibadah kita pada pagi hari ini. Pentakosta artinya hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, di hari ke-50 itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, mereka berdoa dan mereka menerima Roh Kudus. Makanya hari Pentakosta disebut juga hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Apa yang harus kita persiapkan, Kevin? Nah Kak Sari dan juga adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Ya, persiapkan juga Alkitabnya. Ya, seperti Kak Sari pegang sudah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ayo buka dulu Alkitabnya ya, supaya nanti pada saat pembacaan Alkitab adik-adik sudah siap, tidak buka-buka lagi. Ya, kayak Kak Sari. Kak Sari sudah siap Kak? Siap, Kevin. Iya, Kak Sari sudah siap dengan Alkitabnya. Ayo, kalau sudah siap, mari kita mulai sekolah minggu kita. Kita menyanyi dengan sukacita. Kita menyanyi lagu Ku Menang karena Roh Kudus turun atas kita. Musik kakak. Adik-adik, Roh Kudus turun ke dalam hati kita. Maka hati kita akan merasakan damai dan sejahtera. Seperti kata-kata ketika kita menyapa Shalom yang artinya damai sejahtera. Kita akan menyanyikan lagu Shalom. Shalom, shalom, damai.
karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita tadi malam, jaga tidur kita, dan pagi hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan dengan keadaan yang baik dan penuh sukacita. Ayo kita memuji Tuhan dengan pujian selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau pimpin kami, sehingga pagi ini dengan keadaan baik kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, mari berkati kami selama kami mengikuti ibadah, supaya kami dapat beribadah dengan baik, menjadi berkat bagi kami dan menjadi kesenangan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik ingat 9 buah roh? Ingat? Yang pernah kakak sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada 9 buah roh. Yang pertama, Kak Sari ingat? Kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, Damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, Kemurahan. Yang keenam, Kebaikan. Yang ketujuh, Kesetiaan. Yang kedelapan, Kelemah lembutan. dan yang terakhir yang kesembilan adalah Penguasaan diri. Ayo kita menyanyikan lagu ini ya, buah-buah roh. Musik kakak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita agar kita dapat mendengarkan dengan baik dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Roh Kudus yang manis. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari cerita para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Begitu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di kehidupannya hari demi hari. Amin. Sasa, Kiki, besok sepupumu Koko datang. Wah, asik. Kita bisa main sama-sama lagi. Kakak Koko sudah sembuh ya, Mak? Iya, Koko sudah sembuh dan sehat sekarang. Makanya Koko mau ketemu sama kalian. Oh, tapi Mak, Sasa malas main sama Koko. Habisnya Koko nakal. Jangan berpikir begitu, Sasa. Siapa tahu sekarang kakak Koko sudah berubah dan nakal lagi. Nah, sekarang kalian siapin tempat tidur untuk Koko ya. Koko mau menginap beberapa hari di rumah kita. Oke, Mak. Oke. Selamat pagi, Tante. Koko, puji Tuhan, kamu sudah sehat. Iya, Tante. Puji Tuhan. Om, Kiki, dan Sasa, mana, Tante? Oh, sudah berangkat kerja. Koko dan Sasa ada di kamar.
Bentar ya, Tante panggilkan. Sasa, Kiki, ini Koko sudah datang. Kak Kiki, itu ada Kak Koko. Males ketemu Koko. Jangan begitu Sasa. Ayo kita temuin Koko. Hai Kiki dan Sasa, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Gimana kabar kamu sekarang kok? Puji Tuhan, baik. Ini Kak Koko ada oleh-oleh untuk kalian. Kiki, makasih banyak ya. Kemarin sudah tolong Koko saat Koko kekurangan darah karena kecelakaan. Mama Koko bilang Kiki yang menyumbangkan darahnya untuk Koko. Iya kok, sama-sama. Terima kasih untuk oleh-olehnya ya. Kak Koko, kenapa bisa kecelakaan? Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Koko kan baru dapat hadiah sepeda dari papa damat mama. Lalu Koko pakai sepeda itu ke jalan raya. Padahal sudah dilarang mama ke jalan raya. Saking senangnya Koko pakai sepedanya ngebut. Pas di tikungan Koko gak lihat ada mobil mau lewat. Langsung deh Koko ketabrak. Tapi puji Tuhan orang-orang langsung nolong Koko. Nah, Koko, coba kamu dengar dan taat sama mama kamu. Kan gak seperti itu kejadiannya. Iya tante, Koko gak hati-hati. Koko sadar kalau selama ini Koko sering gak dengar nasihat orang tua dan akhirnya merugikan diri sendiri. Mulai sekarang Koko janji mau mendengar nasihat papa sama mama, juga tante dan om. Dan Koko juga mau jadi anak yang baik. Nah, itu dong Kak Koko. Puji Tuhan, Koko. Roh Kudus yang ada di hatimu mengingatkan kamu. Roh Kudus bisa menyadarkan kita akan kesalahan kita melalui apapun di sekitar kita, termasuk melalui teman-teman kita. Contoh, ketika kamu sadar kalau kamu nakal, kamu akan dijauhi teman-temanmu. Seperti apa yang dilakukan Kiki ketika mau menolong Koko. Nah, Roh Kudus dapat menggunakan pengalaman sehari-hari untuk mengubah anak dari sifat dan perilakunya yang tidak baik. Roh Kudus menolong orang banyak untuk berubah dari nakal menjadi anak yang baik, dari sombong menjadi anak yang rendah hati, dari malas menjadi anak yang rajin, dan yang takut bersaksi berani bersaksi. Nah, itulah salah satu bentuk pekerjaan Roh Kudus atau Roh Penghibur yang menyadarkan kita untuk hidup dengan baik dan benar. Iya tante, puji Tuhan. Koko juga mau ceritakan ke teman-teman tentang kebaikan Tuhan yang sudah selamatkan Koko. Kak Koko, Sasa juga minta maaf. Tadinya Sasa tidak mau berteman sama Kak Koko karena Kak Koko nakal. Ternyata Kak Koko berubah jadi anak yang baik sekarang. Sasa bisa aja. Gara-gara dapat oleh-oleh sih. Kak Kiki, kan ada Roh Kudus di hati Sasa. Pesan firman Tuhan kembali akan kita dengarkan. Anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kita agar kita mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Mari kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu siap mendengarkan pesan firman Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu menuntun kami, baik itu anak-anak sekolah minggu atau orang tua yang juga ikut ibadah sekolah minggu.
sekolah minggu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak pintar berdoa dari awal sampai amin. Tidak ada yang bergerak, namun tekun dan hikmat dalam doa. Itu karena Roh Kudus ada pada kalian. Anak-anak hebat. Anak siapa dulu dong? Anak-anak Tuhan, anak-anak mama papa kesayangan. Anak-anak yang terkasih, teman kalian tadi sudah membaca pembacaan Alkitab yang juga sudah ada ceritanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan judul apa? Hebat lagi, Pentakosta. Apa? Bisa diulang? Betul, Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Anak-anak, jikalau hari ini kita memperingati hari Pentakosta, artinya adalah kita kembali diingatkan bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya atas semua orang percaya yang ada di seluruh dunia, di mana terlebih dahulu dia sudah naik ke surga. Dia kembali ke tempatnya yang semula. Artinya Tuhan Yesus berasal dari surga. Dan pada saat dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia menjanjikan akan memberikan Roh Kudus atas murid-murid dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Dia telah memberikan Roh Kudus atas kita di hari Pentakosta. Hari ini, hari Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Pesan firman Tuhan, anak-anak, hari Pentakosta kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh-Nya Tuhan yang hebat, yang kuat, dan yang berkuasa, supaya Roh-Nya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, menolong kita, menemani kita. Artinya, Roh Kudus Tuhan dikatakan di sana adalah Roh-Nya Tuhan yang selalu bersama dengan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Roh Kudus-Nya Tuhan juga dapat dikatakan atau dapat disebut sebagai Roh Penghibur. Artinya, saat kalian sedih, saat ada yang menangis, Roh-Nya Tuhan membuat kalian kuat, menghibur kalian, supaya jangan selalu menangis, jangan selalu terus-terusan bersedih. Roh-Nya Tuhan akan menghibur, akan memberikan sukacita di hati, dengan berharap bahwa Tuhan Yesus tidak membuat kalian sedih dan tidak membuat kalian menangis. Dia menjanjikan bahwa dia akan memberikan kita sukacita di hati. Roh-Nya Tuhan juga disebut dengan Roh kebenaran. Artinya, Roh-Nya Tuhan yang ada dalam diri kita akan mengarahkan kita, akan menuntun bibir kita, mulut kita, hati kita, dan pikiran kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan betul-betul akan membawa kita hidup benar dan baik sampai selama-lamanya seumur hidup kita. Nah, anak-anak yang terkasih, luar biasa bukan Roh Kudus? Roh-Nya Tuhan yang selalu ada untuk menguatkan, menghibur, menyukacitakan kita, dan akan selalu mengarahkan kita ke jalan yang benar dan baik. Maka dari itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita ingat ada Roh Kudus, kita mau dia tinggal diam dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dan dalam segenap kehidupan kita. Mari biarkan dia tinggal di dalam kita. Selama kita percaya Yesus ada dekat dengan kita,
Dan selama kita terus-menerus berdoa, memohon Tuhan berikan kekuatan, memohon Tuhan menolong kita, memohon Tuhan supaya selalu hadir bersama dengan kita. Selama kita berdoa, selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, selama itulah rohnya Tuhan ada, tinggal, diam di dalam hidup kita. Nah, sampai di sini pesan firman Tuhan hari ini. Selalu andalkan Tuhan dan biarkan Roh Kudusnya Tuhan ada dalam hidup kita. Amin untuk pesan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih, oh Tuhan Yesus yang baik, yang hebat dan yang berkuasa. Engkau sendiri yang menyertai dan menolong kami untuk bisa mendengarkan pesan firman Tuhan. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini kami dengarkan dengan baik, masuk ke dalam hati, akal dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah dunia dan negara Indonesia, di mana pandemi COVID-19 masih melanda. Berikan kebijaksanaan kepada pemerintah negara Indonesia dan dunia, sehingga dengan bijaksana dan dengan baik bisa menangani pandemi COVID-19 ini, bisa menangani berbagai macam bencana alam yang datang silih berganti. Tuhanlah yang mampu untuk memberikan kekuatan penghiburan bagi kami semua. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja-gereja di mana pandemi COVID-19 masih melanda, dan gereja-gereja tetap menyampaikan firman-Mu Tuhan dan tetap melayani sesama. Tuhan, berkati seluruh gereja-Mu dalam penyampaian firman Tuhan, dalam pelayanannya kepada sesama, sehingga dengan baik dan dengan bijaksana pula kami boleh dikuatkan, dan Tuhan tetap jadi andalan kami dalam keadaan apapun juga. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis yang saat ini masih berjuang bersama-sama dengan kami, bersama-sama untuk memberikan kebaikan, kesembuhan bagi pasien yang terinfeksi COVID-19, bagi pasien yang karena kelemahan dan keterbatasan tubuh mereka dalam keadaan sakit. Diberkatilah apa yang mereka lakukan dengan penuh kasih sayang. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga kebaikan tubuh, kesembuhan dan pemulihan ada bagi semua pasien, terutama pasien yang terinfeksi COVID-19. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh anak-anak kami yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap minggunya. Biarkan anak-anak kami tetap bersukacita, tetap bersemangat dalam menjalani pendidikan mereka, belajar dari rumah maupun beribadah sekolah minggu online dari rumah. Diberkatilah juga ya Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang juga setia memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, memberikan yang terbaik agar sekolah minggu ini boleh dapat berjalan dengan baik. Semuanya karena Tuhan yang memberkati, dan semuanya karena Tuhan yang boleh membuat sekolah minggu online Jemaat Epata GKI Banjarmasin ini ada. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati kakak yang masuk dalam tim multimedia, berkati juga orang tua yang setia mendukung, sehingga sekolah minggu online ini boleh berjalan karena kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, di mana kami juga mau serahkan ibadah sekolah minggu online dan juga pembelajaran kami dari rumah. Berikan kami kepintaran, berikan kami sukacita dan semangat, dan biarkan Roh Kudus Tuhan ada, tinggal dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Cerita Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita ulang lagi ya teman-teman. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Ririn. Biarlah kuasa Roh Kudus itu membuat kita menjadi berani, bersemangat, dan membakar hati kita untuk terus bangkit dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, ya Roh Kudus. Mari adik-adik kita siapkan persembahan kita. Uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian di amplop adik-adik bisa tulis nama dan lingkungannya. Kemudian adik-adik tulis juga persembahan sekolah minggu. Nah, amplopnya kemudian bisa dikasihkan kepada orang tuanya untuk diantarkan ke gereja ya adik-adik, atau bisa mengirim langsung persembahannya melalui rekening yang tertera di layar ini ya adik-adik. Nah, sementara kita mau memberikan persembahan, kita akan nyanyi lagu Aku Diberkati. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui orang tua kami. Berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan, kiranya Engkau berkati agar berguna bagi pelayanan di sekolah minggu dan sesama kami. Berkati kami Tuhan yang memberikannya dengan sukacita.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi, hari, siang, berganti malam aku diberkati. Aku memberkati, berkati sepanjang hidupku memberkati. Waktu pagi, siang, berganti malam aku memberkati. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, ingat, Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh pemimpin, Roh penjaga bersama adik-adik di rumah, bersama Kakak Epi, bersama Kak Sari, dan bersama semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita tutup ibadah kita menyanyi lagu Jangan Lelah, karena Tuhan akan bersama dengan kita. Musik kakak. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, adik-adik ya, jangan lelah bersama Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kita. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita masuk dalam doa penutup. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu online. Engkau juga menyertai dan memberkati kami yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah.
memberkati orang tua kami, memberkati seluruh kakak-kakak sekolah minggu kami yang bertugas setiap minggunya. Kami akan bertemu lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu online. Tetap ada sukacita dan tetap ada semangat, di mana Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan sukacita dan semangat di hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada dunia pada hari Pentakosta. Allah mengatakan bahwa Roh Kudus itu disebut juga sebagai Roh Penghibur. Itu artinya ia akan selalu menyertai, menolong dan mendampingi kita sehingga kita menginsafi akan dosa dan kebenaran. Roh Kudus diartikan sebagai roh kebenaran yang berasal dari Allah sendiri, yang diam di dalam hati orang percaya. Karena Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya dan menjadi saksi tentang kebenaran Allah dalam setiap tindakan maupun perkataannya. Mari adik-adik kita meminta penyertaan Roh Kudus dalam doa dan permohonan kita agar kita diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi saksinya. Selamat Hari Pentakosta. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi nih bersama kakak Kak Titin di aktivitas. Nah hari ini karena spesial tema kita tentang Pentakosta, jadi kakak akan membuat aktivitas. Nih kakak buat aktivitas ini itu seperti bentuk api ya adik-adik. Nah kenapa kakak pilih bentuk api? Karena Roh Kudus yang sudah tadi adik-adik dengarkan dari firman Tuhan, yaitu satu bentuknya dari lidah api. Nah Roh Kudus itu adalah Roh penghibur adik-adik, Roh yang memimpin dalam hidup kita. Nah salah satunya ini seperti lidah api, bisa bermacam-macam ya adik-adik, bisa melalui angin ataupun dalam bentuk burung dan juga lidah api seperti yang akan lakukan ini. Lalu apa aja sih alat yang dan bahan yang kakak gunakan? Itu yang pertama kakak pakai kertas origami. Nah karena tapi kan ada warna orange-nya, ada merah, sama ada warna kuning. Jadi kakak kombinasikan 3 warna ini. Lalu adik-adik bisa menyiapkan stick es krim. Oke, stick es krim. Lalu adik-adik boleh menyiapkan pensilnya juga nih nanti buat bikin pola apinya. Lalu juga ada gunting, lem, dan double tip. Oke, langsung saja kakak membuat. Langkah pertama ini adik-adik, yaitu kita akan bikin polanya. Adik-adik bikin pola bentuk api ya, seperti contoh kakak ini. Nah, kakak bikin contohnya. Pertama, kakak bikin yang warna merahnya dulu. Warna merah ini kakak bikin yang pola besarnya untuk luar, untuk bentuk yang lebih besar. Jadi kakak bikin bentuk api. Boleh aja adik-adik bisa minta tolong sama kakaknya ataupun mamanya buat bikin polanya kalau misalnya agak kesulitan. Nah setelah dibuat polanya, lalu adik-adik lanjutkan dengan pola kedua menggunakan kertas warna orange. Nah kalau kertas orange ini adik-adik bikin yang lebih kecil ya karena di dalam. Nah kakak contohkan sama juga tapi ukurannya lebih kecil ya. Kalau sudah dibikin, kita gunting. Nah, gunting sesuai polanya ya. Hati-hati ketika menggunting. Adik-adik bisa boleh minta tolong sama kakaknya ataupun mama papanya ya untuk menggunting polanya. Gunting dengan rapi dan sesuai pola yang sudah dibuat. Pelan-pelan ya. Seperti kakak buat. Ini sudah kakak buat polanya. Lanjutannya kakak buat yang orange. Digunting ya sesuai
pola yang ada di sini. Digunting dengan yang rapi adik-adik sama seperti pola yang pertama tadi. Ini karena sudah ini kedua. Karena sudah kita tempel menggunakan lem. Oke, kita tempelkan di bagian belakangnya menggunakan lem. Selanjutnya kalau sudah, baru kita tempelkan. Nah, seperti ini. Nah, baru deh di sini stik es krim yang sudah siap, kakak berikan double tip, lalu kita buka double tipnya. Kita buka. Nah, ya, lalu deh kita tempelkan di bagian sini. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan buat ayat hafalannya seperti contoh kakak ini. Ya, kita bikin ayat hafalannya pakai kertas lagi, pakai kertas origami ini yang warna kuning. Ya. Di sini kakak bikin polanya juga. Ya, kakak bikin polanya juga di sini. Bikin polanya. Kalau sudah bikin polanya, jadi bisa nuliskan ayatnya ya. Ayat Alkitabnya hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4 bunyinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jika kakak tulis, bisa jadi pakai pulpen, pensil ataupun spidol. Kakak tulis bisa para disebut. Adik-adik yang belum bisa nulis bisa minta tolong ya sama kakaknya buat tuliskan ayat hafalannya hari ini. Nah, kita tuliskan. Pelan-pelan saja nulisnya. Sambil adik-adik baca, pahami, dan hafalkan ya. Kalau sudah selesai, nanti adik-adik bisa buat gunting. Nah, kakak sudah selesai nih. Jadi kakak gunting sesuai polanya. Nah, kakak gunting sesuai polanya. Nah, ini adik-adik bisa adik gunting. Ya, sesuai polanya. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa yang dimaksud kakak dengan Roh Kudus tadi? Ingat, Roh Kudus itu adalah roh yang ada dalam hati kita, roh penghibur yang memimpin hidup kita, yang menolong kita. Nah, baik itu di saat senang maupun di saat susah, Roh Kudus selalu ada menjaga kita. Nah, makanya hari ini kita sama-sama merayakan Pentakosta. Nah, sudah seperti ini, lalu kakak tempelkan lagi dengan double tip ya. Kakak tempelkan lagi dengan double tip. Lalu di sini kakak lem seperti ini. Lalu dibuka. Nah, kalau sudah dibuka seperti ini,
contohnya ya, ada 2. Jadi adik-adik bisa kerjakan ini di rumah, bikin ini di rumah. Nanti adik-adik bisa kirim foto hasil